Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai cara menginstal aplikasi Pedroid di HP Android untuk proses pembelajaran kelas 11 RPL dengan bahasa pemrograman Python atau mata pelajaran PBU. Langsung saja, bagaimana cara menginstal app atau aplikasi Pedroid. Mari kita simak video kali ini. Oke, langkah pertama kita harus cari dulu Play Store. Play Store, nah ini ada Play Store. Kita klik. Nah, lalu kita cari yang namanya Pedroid 3. Nah, di sini ada install ya. Kita coba install. Ini memerlukan kuota ya, untuk pertama kali mendownloadnya memerlukan kuota dengan kapasitas 47,79 MB. Nah, kita sambil menunggu. Sambil menunggu, proses. Jadi harus persiapkan ya, sebelum ini harus memiliki kuota atau bisa dilaksanakan menggunakan WiFi ya, hotspot. Nah, jadi kalau semakin jaringannya semakin lambat atau lagi turun, maka akan lambat juga cara mendownload. Ini adalah satu proses mendownload ya. Nah, ini proses untuk penginstalan. Jadi di dalam Android itu diproses pendownloadan aplikasi dengan proses penginstalan sekaligus ya, bersamaan. Beda lagi dengan yang di komputer. Kalau di komputer harus satu-satu. Ya, aplikasi dulu, setelah aplikasi baru download. Oke, habis setelah ini kita bisa membuka langsung di sini atau bisa di luar sini ya. Jadi karena nanti kalau jika terdesak, nah ini udah ada ya, ada Pedroid. Jadi bisa menginstal di sini. Kita bisa membuka di sini, bukan menginstal, tadi udah menginstal. Membuka di sini dan bisa membuka di sini ya. Kita akan coba buka, kita tes apakah Pedroid ini berjalan dengan baik atau tidak. Buka. Ini adalah proses penginstalan komponen ya, atau library-library yang belum tersedia. Ya, ini harus ada aplikasi. Ini hanya pertama kali saja. Nah, kita coba masukkan kita untuk menampilkan contohnya misalkan, alhamdulillah Pedroid terinstall dengan baik ya. Dengan cara menampilkannya print dalam kurung kutip 1 maupun kutip 2 terserah. Alhamdulillah proses penginstalan aplikasi Pedroid berhasil. Coba ya kita jalankan. Nah, cara menjalankannya ini, yang tanda yang segitiga itu, lalu yang ada kuningnya baru kita klik. Nah, jadi kalau itu dijalankan, maka muncul hasilnya, alhamdulillah proses penginstalan aplikasi Pedroid berhasil. Nah, jadi sampai sini program Pedroid itu bisa digunakan ya. Jadi selamat mencoba. Ini untuk peserta didik ya, khususnya yang ada di SMK negeri. Baik, sekarang kita akan coba bagaimana cara membuat folder ya. Ini adalah sebagai untuk proses pembuatan aplikasi Pedroid, nanti disimpan di folder yang telah kita buat ya. Bagaimana caranya?
Pertama, sama kita masuk dulu ke UDP Android, baru kita klik. Nah, di sana ada ikon lampu dan pinggirnya ada ikon folder. Nah, kliknya ikon folder, klik, baru kita open, izinkan. Lalu kita di sini buat folder new folder, buka dulu install store-nya, lalu kita membuat new folder. Nah, di sini buat new foldernya, misalkan praktek PBO, lalu add. Ini ya, oke, new udah. Lalu kita back, coba kita lihat ada latihan PBO, ada praktik PBO. Nah, ini ya. Jadi nanti hasil hasil dari kita praktik maka disimpannya di sana. Oke, salah satu contoh kita akan coba membuat program sederhana. Ini penambahan ya. Oke, misalkan print dalam kurung kutip 1 program tambah, baru kita enter. Di sini tambahnya bil 1 sama dengan 10, bil 2 sama dengan sama, jumlah sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Maka ditampilkan print dalam kurung bil 1 sama dengan, kutip dulu ya, sebagai pernyataan, kutip. Nah, lalu koma, ini sebagai pembatas variabel. Nah, variabel yang pertama itu adalah bil, kedua print dalam kurung kutip 1 bil 2 pasti sama dengan koma, variabelnya bil 2. Lalu sekarang hasilnya print dalam kurung hasil dari ini ya, koma bil 1 koma kutip tambah koma bil 2 koma kutip sama dengan kutip koma. Ini tadi variabel untuk menjumlahkan adalah jumlah ya. Kita coba jalankan dulu. Kita save dulu. Klik folder, baru save. Nah, cari folder yang tadi udah kita buat ya. Nah, di sini ada praktik PBO, diklik, baru select folder ya, select folder. Nah, ini nama nama ininya apa? Nama filenya. Misalkan jumlah. Nah, tadi ada .py ya, secara otomatis dia akan berekstensi .py, di save saja. Save. Nah, jadi di atasnya udah berubah ya. Kalau tadi ada new, sekarang udah ada jumlah. Jadi ini yang jumlah ini. Tuh. Sekarang kita akan menjalankan apakah hasilnya berhasil atau tidak. Nah, dengan cara mengklik yang ini ya. Jadi kita klik, buat jalankan. Oh, ternyata ada yang salah ya. Karena di sini ada yang salah, kelihatannya di sini dikasih tanda nih yang ada panahnya. Oh, kesalahannya ada di sana. Kita balik lagi. Oh, ternyata di sini kesalahannya ada di baris ke-6 karena tertinggal komanya. Kita jalankan lagi. Jangan lupa di save. Udah ya, di save. Nah, kalau di save, kalau pertama kita save, tapi kalau nanti mau dirubah atau save as ya. Save saja gaji masa sungguh. Oke, kalau di save as nanti akan membaru lagi. Kita jalankan. Nah, di program tambah bil 1 10, bil hasil bil 2 95, hasilnya dari 10 tambah 5 adalah
15. Itu udah bener ya. Oke, nah itu udah disimpan. Kita misalkan mau dikeluarkan dulu. Nah, jadi kalau misalnya mau dikeluarkan, kita mau membuka lagi gimana caranya? Kita buka lagi. Nah, ini seperti ini kan cara membukanya. Biasa menggunakan, icon folder, lalu open, ya. Kita cari filenya di folder apa, tadi di folder praktik. Nah, di sini ada kan jumlah, klik ulang, kita muncul. Jika ada perubahan, kita bisa dirubah, akan 12, maka 12 tambah 5, nah, kita jalankan lagi, jadi 17 kan? Nah, jadi 17. Nah, kita back lagi, tapi jangan lupa di-save. Nah, di-save, bukan di-save as ya, kalau di-save as baru lagi di-save. Udah terjemahannya harus di-save ya. Sudah men-save dan merubah juga barusan, tinggal dirubah baru di-save. Barusan tinggal dibuka filenya. Nah, ini itu saja proses, pembuatan sederhana dari membuat, folder, menyimpan program, terus, membuka dan mengupdate program yang udah kita buat. Baik, kita lanjutkan dari yang tadi ya, yang program yang udah kita buat. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa input ya. Kalau tadi kan, dijalankan langsung hasil menampilkan, tetapi build 1 dan build 5-nya itu kita input secara sembarang. Misalkan dengan perintah apa? Dengan perintah kita tinggal hapus saja yang 12 ya. Kalau mau yang baru lagi nanti di-save as saja ya. Eee, ini tinggal ke perintah integer int itu adalah, konferensi dari bilangan dari dari huruf ke angka. Sini menggunakan perintah input dalam kurung masukkan nilai file 1, 2, yang bawah juga sama int dalam kurung input dalam kurung masukkan nilai file 1 masih 2 kutip. Ini jadi ada istilah int itu perubahan, konversi atau keyword int itu konversi dari huruf ke angka ya. Input itu adalah untuk menginput, dari keyboard atau dari HP ya. Nah, kalau udah seperti ini kita jalankan. Tapi sebelumnya kita harus nge-save ulang ya. Jadi jangan sampai, file yang udah tadi di ini, kita gunakan dengan save as. Jadi seakan-akan kita membuat baru lagi. Simpan di aktif PBO, select, maka namanya ganti ya, dengan input saja ya, save. Jadi di sini ada 2 file. Nah, kalau tadi kan jumlah, sekarang input. Kita coba jalankan. Nah, jadi kita akan masukkan langsung. Masukkan nilai bilangan, misalkan 2, 3. Baru enter. Oke, masukkan 2. Enter. Jadi bilangan 1, bilangan 2 hasilnya 25. Jadi int ini ya tadi apa yang Bapak jelaskan, konversi dari huruf ke angka. Terus kalau misalkan huruf ke kalau huruf ke angka huruf apa Pak, istilahnya str ya. Kalau input adalah untuk menginput dari keyboard atau menginput dari, HP. Kita jalankan seperti itu. Jadi kita ada interaksi dulu dua arah, jadi kita harus menginput dulu bilangan 1 dan menginput bilangan 2 baru, prosesnya sesuai dengan apa yang kita udah ketik. Nah, jadi tadi itu sekarang kita udah mendapat 2 file ya. Coba ini ditutup dulu, membuka lagi. Jadi apa yang ada di folder tadi itu udah ada 2 ya. Kita coba buka praktik. Nah, jadi udah kita buat ya input sama jumlah. Kita buka lagi yang input. Nah, ini hasilnya ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang membuat file baru di PY Droid-nya. Kita akan mencoba,
menerapkan bagaimana membuat sebuah kelas, objek, dan metode ya dalam menggunakan pemrograman Android. Pertama kita apa istilahnya, cek dulu, kita taruh di praktek Android, praktek PBO, select, baru nama filenya adalah kelas. Set. Versi punya kelasnya sekarang kita masukkan. Ini adalah perusahaan sebuah kelas ya, kelas. Terus judulnya apa? Misalkan hitung. Hitung ya. Nah, di sini buat metode ya dengan it, terus sel. Banyak variabel apa yang akan kita masukkan? Ya, sel, detil, buat, dan buat. Sekarang kita buat proses metode jumlah campur sel 2. Baru di sini boleh menggunakan variabel juga untuk mengisi jumlahnya, boleh langsung. Jadi kalau misalkan mau langsung tinggal return sel bil 1 ditambah sel dot bil 2. Ini bil 2 ya. Nah, setelah itu boleh juga kita menggunakan misalkan hasil sama dengan sel kan dot bil 1 ditambah sel dot bil 2. Tapi di ujungnya harus menggunakan Nah, seperti ini kalau misalnya, tapi kalau misalnya rentan sel bil 1 tambah sel bil 2 itu langsung aja. Jadi kita gunakan, bisa menggunakan, tidak ada yang salah ya. Kita bisa menggunakan yang atas maupun yang bisa menggunakan yang bawah. Oke, kita sekarang panggil. Nah, ini sebuah kelas ya. Untuk komentar sebuah kelas. Ini sebuah, ini buat komentar aja ya, buat mengingat kita. Sebuah metode. Ini sebuah atribut atau variabel ya. Nah, baru kita sekarang ini adalah sebuah objek ya, pembuat objek, sebuah objek, deklarasi sebuah objek. Sebuah objek. Jadi di dalam bahasa Python itu sifatnya can sensitif ya, jadi harus sama, baik kecil-kecilnya itu mempengaruhi. Sekarang kita akan buat it. Ini ada variabel atau objek yang akan diisi oleh kelas hitung ya. Jadi hitung yang di kelas itu harus sama. It ini adalah variabel atau nanti ini sebuah objek. Itu baru kita print dalam kurung. Kita akan memanggil, kita buat dulu pernyataannya, misalkan jumlah adalah koma. Nah, di sini kita panggil variabelnya hit dot. Nah, terus dia karena ini sebagai hitung, maka dia akan mendeklarasi hasilnya yaitu jumlah. Dia metode jumlah, sebuah metode jumlah. Di sini tapi jangan lupa pakai kurang seperti ini karena dia sebuah metode.
Coba ya kalau misalnya ada yang salah kita ini aja untuk menampilkan hasil ya, hasilnya. Ini kita coba, jangan lupa di-save ya. Jadi hasil yang barusan kita ketik. Jangankan mudah-mudahan tidak ada yang error, kalau yang ada error kita perbaiki ya. Nah, ini ada yang error. Build 1, atribut build 1. Waktu build 1 udah benar. Oh, di sini nih. Di atas ada istilah init. Nah, tadi ini kan int. Ini pakai init ya. Kita coba jalankan. Nah, berhasil ya. Jumlah adalah 7. Benar kan? Build 1 sama dengan 3, build 2 sama dengan 4. Nah, jadi di sini ada kelas, ada metode, ada sebuah objek dan menampilkan. Tapi ini masih dalam proses manual ya. Jadi nilai-nilainya disimpan. Jadi tadi emang perlu ketelitian ya dalam pembuatan program. Nah, di sini kita akan coba rubah lagi yang init ya, int buat inputan tadi kan manual ya, sekarang coba input dalam kurung masukkan nilai build 1 pas dah 2 int dalam kurung input dalam kurung masukkan nilai build 2 pasti. Jadi yang ditampilkan tidak hanya hasilnya saja, tapi yang dimasukkan itu apa. Kan kita pakai tool dulu ya. Penjumlahan menggunakan kelas, metode, dan apa objek. Ini pakai print aja, print. Oke, terus yang ditampilkan misalkan kita mau biar ada kerapian ya, nah, biar ada garis, ada garis. Nah, biar kelihatannya bagus ya. Terus buat garis ini saya lupa print lagi ya, print. Terus selanjutnya kita masukkan nilai nilai variabelnya, print atau atributnya, misalkan nilai build 1 sama dengan 2 spasi koma build 1. Oke, print dalam kurung build 2 kutip koma build 2. Jadi di sini hasilnya ya, jumlah dari kutip spasi dulu kutip koma build 1. Ini kayak seperti, nah ini variabel yang jumlah dari itu ada pernyataan koma pernyataan lagi tambah kutip koma lagi build 2. Ini karena ini build 1 build 2 nya udah masuk ke apa metode ya, termasuk ke kelas, ini harus ditambahkan dengan objeknya. Nah, hit ya, tambahkan lupa-lupa. Ini menggunakan hit juga. Karena apa? Karena si build 1 ini udah ada di kelas ya, di bukan di luar kelas. Jadi ada di kelas, harus memanggil dulu objeknya. Jadi ini harus menggunakan hit. Hit ini adalah sebuah objek yang diisi oleh kelas itu. Kalau misalkan nggak diisi, nanti ini tidak akan dikenal ya. Dot koma kutip jalannya ganti ya, jadi sama dengan. Tapi kenapa yang jumlah itu ada hit dot jumlah itu ada dalam kurungnya, karena itu sebuah metode ya.
sebuah metode, dia harus ada kedudukannya itu sebagai beda lagi dengan atribut. Kalau atribut nah hit langsung build 1, build 2. Kita coba jalankan lagi, jangan lupa di-save dulu, save, kita coba jalankan, kalau ada kesalahan nanti kita koreksi bersama-sama ya. Kalau misalkan ada kesalahan, error, kita harus perbaiki. Nah, sekarang masukkan nilai 1, 2. Jadi ini kita memasukkan dulu jumlah menggunakan kelas, metode, dan objek. Build 1 sama dengan 2, build 2 sama dengan 2, jumlah data dari kenapa jadi seharusnya kan penjumlahan menggunakan kelas dulu, judul dulu sebelum ini. Nah, ini tinggal mengatur posisi ya. Mengatur posisinya kita tinggal klik saja objeknya. Objek ini tinggal di cut ya. Cut, taruhnya di bawah. Nah, di sini di bawah print. Nah, ya. Jadi print dulu terus objek. Nah, terus ini juga sama bisa di biar biar bagus ada variasinya. Kurung kutip 1. Ini terus biar sama dengan yang di atas. Baru kita jalankan. Nah, jadi kan sekarang udah di atas. Masukkan bilangan 1 misalnya 12, enter, baru masuk 23, baru di enter. Jadi jumlahnya 12 turun 3, 28. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi ini untuk pembelajaran, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tutorial bermanfaat buat khususnya untuk kelas-kelas RPL 2 dan yang lainnya. Untuk siswa-siswi SMK Negeri 4 Tasikmalaya, mata pelajaran PBO, di kalian rekayasa perangkatun. Itu saja untuk pembelajaran mengenai sebuah kelas, metode, dan objek. Ya, oke. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.